Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Selamat pagi gereja Tuhan. Saya mau lihat siapa yang satu minggu ini diberkati oleh Tuhan kan anugerahnya. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu yang boleh Kau limpahkan atas hidup kami. Terima kasih buat kebesaran cinta-Mu yang selalu Kau hadirkan dalam hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan,
Kalau kami ada sampai pagi hari ini, itu semua karena anugerah, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Jika kami boleh sehat, kami boleh berdiri, kami boleh bersuka cita, itu semua juga karena anugerah-Mu yang limpah atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk pemeliharaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu atas setiap kami. Bahkan Engkau melimpahkan lebih dan lebih lagi berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mau bersekutu, kami mau berdiam di hadirat-Mu pagi hari ini. Kami mau rasakan detak jantung-Mu lebih hangat lagi dalam hidup kami Tuhan. Pelukan-Mu lebih nyata lagi dalam hidup kami. Kau berkati ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami boleh mengucap. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika kami boleh ada bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau. Ku ada sebagaimana ku ada,
kasih-Mu. Dan kami mau bersama-sama dengan alam ini menaikkan pujian syukur kami lebih lagi Tuhan. Karena hanya Engkau-lah yang layak untuk disembah. Engkau-lah Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kami percaya Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang layak untuk disembah selain Kau Yesus Kristus. Kaulah Raja di atas segala raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu agung dan termulia untuk selama-lamanya. Semesta melukiskan Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu termulia, nama yang tidak pernah tergantikan oleh apapun di muka bumi ini. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kaulah Yesus Kristus, Allah yang kami percaya, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji untuk selama-lamanya. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan. Mari umat Tuhan, nyatakan pujian ini kepada Allah-Mu. Hosana buat Kau Tuhan. Yes. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan
daripada segala sesuatu yang kami takuti. Nama-Mu lebih besar daripada segala sesuatu yang dahsyat dari dunia ini, yang orang agung-agungkan, yang orang kagumi, tetapi bukan Allah. Sedangkan nama-Mu jauh lebih besar. Karena kepada nama-Mu itu kami dicap, kami dimeterai, dan nama-Mu diukirkan dalam roh jiwa tubuh kami. Tuhan Yesus, untuk kesekian kalinya, biar nama-Mu itu diperjelas ada dalam lubuk hati kami, diukir begitu mendalam dalam seluruh jiwa dan hidup kami. Silakan Tuhan, silakan. Hosana, 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 hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana bagimu. Hosana, nama-Mu terukir dalam roh jiwa kami. Yesus, terukir, terukir, terukir dengan cinta mendalam dalam hidup kami. Silakan Tuhan berfirman pada saat-saat ini. Ketika Engkau melawat kami, kami rindu akan hadirat-Mu, akan kasih-Mu. Silakan Tuhan untuk kesekian kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Siapa mengalami kasih Tuhan? Ya, semuanya puji Tuhan. Ada banyak persoalan, tetapi ada banyak pula pertolongan. Ada banyak problema, kesukaran, tetapi ada banyak pula akan kasih anugerah. Karena ada firman berbunyi, di mana dosa bertambah-tambah, maka di situ kasih karunia juga semakin berlimpah-limpah. Saudara, ada satu tema yang berkaitan dengan kasih pertolongan Tuhan, yang berkaitan dengan nyanyian pertama tadi kalau saudara menyimak, ya, yang manusiawi dan rencana ilahi. Yang manusiawi dan rencana ilahi ini lebih daripada sekedar sanjak kok, belakangnya wi, belakangnya lagi hi, ya, i dan i, lebih daripada sekedar sanjak. Ada sesuatu yang manusiawi tetapi juga ada sambungannya yang ilahi. Saudara, dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-11 kita akan melihat bersama-sama. Saudara, siapkan hati, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, siapkan hati. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, anaknya ibu ini namanya adalah Ahazia, saudara, melihat bahwa anaknya yaitu Raja Ahazia ini sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Ngawut, saudara, jadi sudah ngawur, gelap mata. Ibu yang adalah keturunan dari seorang bengis. Ibu ini namanya adalah Atalia, ibu suri, jadi ibu dari Raja Ahazia. Nah, ibu suri ini yang bengis itu juga punya ibu yang juga bengis. Berarti ada faktor keturunan, kutuk keturunan. Siapa ibu dari Atalia ini? Yang di dalam Alkitab dicatat namanya adalah Isabel. Maka kalau punya cucu, punya anak, tolong jangan dinamai Isabel, Isabella, ya. Sama saja, itu menunjuk dalam Alkitab tokoh yang sangat sadis. Isabel itu sadis, sampai Tuhan menentukan cara matinya tidak terhormat, tapi dikoyak-koyak anjing, dan setelah darahnya berceceran tergenang, dijilati oleh anjing-anjing liar itu, sehingga tinggal sesuatu yang menjijikkan, dan tidak ada orang yang cukup teguh hati untuk menguburkan, karena memang ditentukan Tuhan menjadi seorang yang dikutuk, istri Raja Ahab. Lah, punya anak perempuan namanya Atalia, karakternya sama, yaitu menjadi orang bengis. Dia punya anak namanya Ahazia, tetapi tidak hidup di dalam Tuhan, dan ketika
terbunuh oleh karena hukuman Tuhan, si anak laki-laki ini yang sebenarnya menjadi kebanggaan dari sang ibu. Loh, kok anaknya sudah mati? Padahal ini raja yang menjadi kebanggaan dari sang bunda. Mana ada ibu yang tidak bangga kalau anaknya punya jabatan, saudara. Tetapi begitu tewas sang anak laki-laki, ibunya gelap mata, ngamuk. Sehingga kemudian ndak pandang ini cucu-cucunya sendiri dihabisi. Cucunya loh saudara dihabisi. Karena apa? Oh, jangan ada cucu-cucu ini yang jadi raja. Biar aku saja. Ya, kalau Ahazia tidak bisa jadi raja karena meninggal, ya sudah aku saja. Sehingga cucu-cucu ini dihabisi, saudara, dibunuhi. Itu tragedi yang dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Terus ayat kedua kita lihat, nah terus muncul seorang perempuan lain yang dipertentangkan dengan Atalia. Kalau Atalia itu bengis, sekarang dimunculkan di sini lawannya, kebalikannya, opposite ya. Jadi namanya adalah Yoseva. Dalam bahasa Ibrani huruf B itu sama dengan huruf V, jadi bisa dibaca Yoseva. Dulu ada hamba Tuhan bekas artis yang bersaksi di mana-mana, namanya Ibu Yoseva ya. Sekarang sudah dipanggil Tuhan, luar biasa. Ini tokoh yang kebalikan dari Atalia. Kalau Atalia gimana? Bengis, cucu-cucu dihabisi, dibunuh. Biar aku saja sang nenek jadi raja ya. Nah, lalu Yoseva ini saudara adik dari Ahazia, adik dari almarhum si raja yang meninggal tadi. Yoseva anak Raja Yoram, saudara dari Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia. Yoas ini anak kecil umur 1 tahun. Jadi masih balita, masih mungkin belajar berjalan ya, umur 1 tahun saudara. Saya ingat anak kami dulu 1 tahun, dari pegangan sampai pegangan ini dilepas terus jalan sekitar 1 tahun lebih. Namanya Yoas, masih balita, umurnya 1 tahun, adik dari Yoseva ini. Jadi dia ngerti, wah ini teror, saya harus selamatkan, lalu direnggut, diculik saudara. Yoseva anak Raja Yoram, saudara dari Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja. Jadi dia tidak mungkin selamatkan anak-anak yang lain, cuma 1 adiknya yang masih kecil ya. Yang hendak dibunuh itu memasukkan dia dengan inang penyusunya. Jadi rupanya tidak disusui oleh ibunya sendiri, tetapi ada seorang yang digaji khusus untuk memberi ASI, namanya inang penyusu. Jadi yang diambil 2 orang saudara. Ini cukup repot karena kalau menculik dan mau menyembunyikan orang dewasa, jangan rame-rame gitu, nurut. Lah ini anak umur 1 tahun saudara. Jadi repot, inang penyusunya meskipun tidak dicatat di dalam Alkitab, tapi pasti dipesani, ayo diusahakan supaya jangan rewel, diberi apa gitu saudara, supaya jangan nangis nanti ketahuan ya. Jadi ini diambil beserta dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Jadi dalam istana itu ada pakaian-pakaian raja, permaisurinya. Nah rupanya di situ tidak diperiksa, disembunyikan di dalam ruang di dalam. Sehingga ini satu taktik, karena apa? Kain-kain itu kan seperti gedung yang bagus dipasangi dengan bantalan peredam, sehingga suara drum, suara apa itu kerem seperti shock breaker yang ngerem. Nah saudara, di situ rupanya orang ini cerdas, namanya Yoseva. Jadi kalau sampai nangis begitu, namanya anak kecil ya saudara, merengek, itu teredam oleh pakaian itu, meredam audionya. Kalau sampai menangis maka disembunyikan di dalam gudang tempat tidur. Di situ ada banyak pakaian, menyembunyikan dia dari Atalia sehingga tidak dibunuh. Nah saudara, Alkitab mencatat tentang 2 perempuan yang bertolak belakang ini. Satu kesurupan setan seperti Saul yang mau menancapkan Daud ke tembok karena dia kesurupan roh jahat. Ini juga cucunya mau dihabisi. Itulah sosok Atalia, anak Isabel. Tapi Alkitab juga mencantumkan tentang sosok yang baik, namanya Yoseva, yang penuh dengan kasih,
menyelamatkan adik laki-lakinya yang masih balita, saudara, disembunyikan. Ini berarti dia taruhan nyawa. Terus ayat yang ketiga dilihat, maka tinggallah dia 6 tahun lamanya. Saudara, orang sembunyi itu capek ya, inginnya cepat keluar. Lah ini bukan 2-3 hari seminggu, tetapi 6 tahun ngumpet. Bayangkan, jadi satu penderitaan, tidak bisa kemana-mana, makan ya di situ, bermain ya sembunyi. Terus kalau maaf kata buang apa-apa dari pencernaannya juga ditampung lalu dibuang. Repot sekali. 6 tahun bukan 6 hari, 6 tahun bukan 6 minggu, saudara. Jadi 6 tahun lamanya bersama perempuan itu. Yang dimaksud perempuan adalah siapa? Bibi yang nyusui, yang memberi ASI itu. Ya, disembunyikan di situ atas yang dipasok makanannya oleh Yosefa. Bersembunyi tapi dipindah dari gudang ke rumah Tuhan. Nah, di situ rencana Allah jadi. Saudara lihat polanya. Dari usaha manusiawi yang ada belas kasih, usaha rekayasa menyembunyikan, menyelamatkan, usaha manusiawi, ada belas kasih dan ada akal-akalan manusia. Tapi Tuhan punya rencana lain, yaitu dari gudang pakaian yang audionya diredam pakaian-pakaian itu dipindah ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Naos, saudara, rumah Allah. Di dalam rumah Tuhan, siapa yang menyembunyikan di situ? Ganti, yaitu sang suami sekarang. Suami dari Yosefa yaitu Imam Yoyada. Kerjasama yang solid. Si istri sangat berani, militan, menculik, suaminya yang mendidik anak kecil ini. Karena tidak ada orang tuanya, saudara, jadi yang mendidik Imam Yoyada di dalam rumah Tuhan. Sementara itu si jahat tadi memerintah negeri itu, yaitu nenek yang lebih jahat daripada nenek lampir itu ya, Atalia namanya, itu memerintah. Nah, si nenek yang lebih jahat dari nenek lampir ini, saudara, diberi waktu oleh Tuhan, sementara Tuhan punya rencana lain dengan si kecil yang tadi sembunyi. Umur berapa? Menyimak enggak? 1 tahun. Sembunyi berapa tahun? 6 tahun. Jadi umurnya menjadi 7 tahun. Sembunyi 6 tahun, waktu diculik umur 1 tahun terus. Ya, lihat. Yuk. Nah, saudara, ini seorang pelukis yang membuat ilustrasi tentang si nenek jahat, nenek lampir itu ya, saudara, yang dengan sinis, kejam mau menghabisi cucu-cucu. Tidak ada cucu raja ya saya, ya saudara. Terus yang sebelah kanan itu sosok perempuan lain yang dipakai oleh Tuhan, Yosefa, sedang menculik adiknya. Terus lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihatlah sisi-sisi dari manusiawi. Manusia diberikan konsiensi, kesadaran, kemudian diberikan belas kasihan dari dalam hatinya yang memang adalah ciri khas manusia, yang bisa kemudian humanis, punya sisi kemanusiaan. Di situ ada usaha menculik, menyembunyikan, ya, dengan taruhan nyawanya. Sisi secara manusia, saudara, juga mungkin bertemu dengan orang-orang yang seperti ini yang menyebabkan saudara punya hutang budi. Dan saudara ingat terus, oh, orang itu yang menyelamatkan saya. Dia punya akal, dia punya rekayasa, dia lakukan sesuatu. Tapi saudara, siapapun bisa dipakai Tuhan sebagai manusia yang terbatas, manusiawi. Tetapi manusiawi itu bukan hanya menyebut tentang sisi belas kasihannya yang manusiawi, tapi sisi manusiawi juga menyebut tentang keterbatasan. Sisi manusiawi menyebut tentang faktor-faktor yang tidak semua hal dia bisa atasi. Saudara, bukan hanya nenek kejam bernama Atalia, tetapi dalam kehidupan saudara dan saya bisa juga dalam bentuk manifestasi yang lain yang kejam, yang membuat saudara di ujung tanduk sehingga nasibnya menyerupai dengan anak bernama siapa tadi? Bernama Yoas, ya, direnggut, disembunyikan. Sosok-sosok Atalia itu
masih ada di sepanjang zaman, bukan hanya dalam bentuk nenek tua yang jahat dan bengis, anak keturunan dari Isabel saja, tetapi yang mengancam nyawa saudara dan saya bisa dalam macam-macam bentuk, bisa juga sakit penyakit yang berbahaya yang menjadi suruhan dari roh jahat, bisa juga seorang perampok, tetapi saudara lolos dan tidak jadi dibunuh oleh karena Tuhan menolong melalui orang, ya, orang dengan segala kemanusiaan dan manusiawinya. Itu adalah pengalaman-pengalaman manusia yang juga untuk anak-anak Tuhan patut untuk mengevaluasi kembali, direview, diulang. Oh, siapa itu yang menyebabkan saya lolos, yang sebenarnya dalam bahaya. Saudara mengingat-ingat kembali, saudara akan orang-orang itu. Tetapi Alkitab mencatat itu sisi yang terbatas pada manusia penolong. Tadi ada sosok siapa? Yosefa. Nah, saudara juga bisa melihat dalam seluruh Alkitab bertebaran orang-orang yang baik hati. Ada orang bernama Bapak Obadja, ya. Dia ngerti bahwa orang tua dari Atalia, yaitu Isabel, begitu bengis, nabi-nabi dibunuh, terus dibunuhi. Nah, Bapak Obadja ini saudara, dia pekerja dalam istana. Ini saya punya gaji besar, saya makmur, tapi buat apa selain untuk keluarga? Dia digerakkan hatinya, sehingga nabi-nabi yang dibunuhi itu masih ada sisanya yang lari ke sana kemari. Dia tampung. Terus dia cari gua, 50 orang nabi di gua A, 50 orang nabi di gua B. Dia urusi makanannya, minumannya. 50 ngurusi satu orang sembunyi aja sudah repot, saudara. Ini ngurusi 100 orang. Karena dia takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, saudara. Disembunyikan dari Isabel. Obadja, tapi Obadja pun adalah sosok manusiawi, sosok manusia dengan segala keterbatasan manusiawinya. Dia terbatas, saudara. Nah, kita juga bisa berkata, aku punya hutang budi sama itu, aku punya hutang budi sama lembaga itu, dan seterusnya. Karena sosok-sosok yang membuat saudara seperti di ujung tanduk, telur di ujung tanduk, bentuknya bisa bermacam-macam. Kita bisa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tertentu yang memang diutus Tuhan, tapi mereka terbatas. Terus kita lihat berikut. Mari. Ya. Jadi aksi manusiawi Yosefa ini kelihatan dari angka 6, ya. Kalau angka 6 di dalam Alkitab itu menunjuk kepada apa yang alami, apa yang sifatnya seperti normal, alamiah, manusiawi, saudara. Sehingga hanya itu saja sangat kurang. Ketika penciptaan langit dan bumi, saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi hari ke-1 sampai hari ke-6. Apakah berhenti ciptaan alami yang berproses, berjalan, bergulir hari ke-1 sampai ke-6? Tidak. Maka Tuhan kemudian melengkapi yang ke-6 itu dengan hari ke-7. Hari ke-7 disebut Sabat. Maka apa yang dilakukan yaitu pemberkatan dan pengudusan. Sebab tanpa pemberkatan dan pengudusan, tanpa hari ke-7, maka yang 6 itu hanya tinggal yang alami, saudara. Yang alami itu terbatas, yang alami itu lemah, yang alami itu rapuh. Maka kemudian di sini juga dikatakan, dipaparkan kepada kita sekalian, tinggallah dia 6 tahun lamanya. Itu usaha manusia. Angka 6 muncul, saudara. Ya, perempuan itu yaitu inang pengasuh itu bersembunyi, usaha manusia, rekayasa manusia. Maka kemudian kita lihat bagian berikutnya. Terus berikut. Nah, aksi manusiawi itu yang tertentu itu menjadi jalan, membuka jalan akan rencana Allah. Nah, saudara-saudara mungkin pernah ditolong oleh orang, pernah ditolong oleh seseorang atau oleh pihak tertentu yang sebenarnya saudara sudah dalam keadaan bahaya, dalam bahaya. Terus Tuhan mengendaki ada orang yang baik hati kepada saudara, itu terbatas. Nah, lihatlah pengajaran Alkitab, ternyata apa? Begitu saudara tertolong, ternyata Tuhan belum selesai. Engkau baru ditolong oleh manusia, tapi aku punya rencana menjadi sambungannya.
Siapa tahu saudara berkata bahwa saya ini nyawa sambungan loh ya, masih diberi umur panjang. Tadi naik mobil dari rumah ke sini, istri saya juga omong-omong begitu, curhat dengan saya. Kita sampai hari ini masih ada ya, sementara family-familiku sudah pergi ya. Banyak yang dipanggil oleh Tuhan, banyak yang tidak selamat oleh karena penyakit, banyak yang kena bahaya ini dan itu. Terus saya menjawab dengan singkat, Tuhan punya rencana karena belum selesai dengan kita. Karena itulah khotbah hari ini saudara. Saudara juga mungkin mengalami bahaya ini dan itu, Tuhan belum selesai dengan saudara. Aksi manusiawi, aksi dari apa yang namanya alami, sembuh, luput dari rampok, luput dari bahaya ini dan itu. Saudara, Tuhan punya acara dengan saudara dan saya. Aksi manusiawi tertentu yang alami itu, angka 6, menjadi jalan untuk kelanjutannya. Maka ada nyanyian tadi, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin apa? Bertambah apa? Besar anugerahmu ya. Jadi kalau saudara diluputkan, saudara ditolong, saudara tertolong, saudara bisa berdiri tegak saat ini ya, diberi kesehatan oleh Tuhan. Setelah mengalami macam-macam persoalan yang mengancam saudara, Tuhan belum selesai. Karena apa? Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Amin. Itu rencana Allah yang ingin Tuhan supaya saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Maka jangan hanya melihat bumi yang semakin hari semakin apa? Merosot. Orang jadi takut, tanah Jakarta turun, orang mau pindah kemana. Waktu terakhir saya sama istri ke sana naik bis, lu lihat depannya sudah tidak kelihatan jarak berapa meter, polusi. Kalau sudah jam tertentu orang bernafas apa aman, masuk racun. Tinggal di DKI, tanahnya turun sampai Pak Presiden Joe Biden saja sampai ikut-ikut. Ya, awas lu penduduk Jakarta, itu sudah tanah rawan katanya. Lah mau pindah kemana yang sudah kejebak di sana, saudara? Buminya makin tua, tanahnya turun, lautnya masuk sedikit-sedikit. Terus kapan tenggelamnya? Tanah tidak semakin baik, keadaan bumi tidak semakin baik. Bulan, kadang-kadang orang lihat loh kok bergetar. Itu banyak logam di situ, ya. Lah kalau kehantam meteor terus sampai bolong-bolong yang seperti jerawat itu saudara, itu kan kehantam terus dengan meteor. Ya kalau meteornya pecahannya datang ke bumi, tapi kalau bulannya yang datang ke bumi gimana pecahannya? Itu sudah dikhawatirkan saudara. Nah kalau pecah-pecah nanti air lautnya di bumi gimana? Karena terpengaruh oleh graviti dari bulan dan sebaliknya. Airnya kan menjadi tidak stabil. Air laut pasang surut itu diatur oleh bulan. Kalau orang mikir begitu terus takut, itu kok makin jelek. Tapi Tuhan punya rencana apa? Kata Paulus, kewargaanmu itu di dalam kerajaan surga. Semakin hari semakin bertambah. Terus apa? Besar anugerahmu. Saudara pernah diluputkan, itu alami. Saudara pernah diluputkan, manusiawi. Tapi Tuhan belum selesai, mau memperlihatkan acara yang lebih besar buat saudara. Kasihnya, pertolongannya lebih besar. Imani ini. Kalau saudara tidak mengimani, tidak dapat apa-apa, maka sama saja dengan orang dunia. Ini yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara berdasarkan apa kata kitab suci itu. Tinggallah dia 6 tahun lamanya, faktor manusiawi angka 6, bersama perempuan itu yang menyusui itu, bersembunyi tapi apa? Dipindah dari gudang pakaian kemana? Ke rumah Tuhan. Nah ternyata apa? Si kecil tadi saudara, bukan hanya diluputkan dari nenek jahat namanya Atalia, tetapi kemudian dibawa kepada tempat Imam Yoyada, suami dari Yosefa. Lah kalau yang mengasuh imam tiap hari diajari ini firman Tuhan, ini doa. Anak kecil itu diajari bukan oleh orang tuanya, tetapi oleh Imam Yoyada, suami dari
Yosefa saudara di dalam rumah Tuhan. Terus halaman berikut kita lihat. Nah, aksi manusiawi tertentu itu jadi jalan akan rencana ilahi. Saya senang dengan lukisan pelukis ini. Duduk itu di pangku atau duduk sendiri? Ya, sebelahnya Pak Imam Yoyada, saudara. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidup. Jadi ada benih yang ditabur sesudah dia luput dari Atalia tadi, saudara. Oh, Tuhan punya rencana, ternyata apa? Dia diberi input oleh imam karena sembunyinya sudah bukan dalam lemari gede isi pakaian, tapi sembunyi di dalam bait Allah. Ya, selama apa? Imam Yoyada mengajar dia. Ini juga berlaku untuk kita. Kenapa kita masih sehat? Hari ini tanggal 22 Mei pertengahan 2022, Tuhan punya maksud. Supaya apa saudara? Kita masuk lebih dalam lagi kepada pengajaran Tuhan. Sebagaimana Imam Yoyada itu memberi pengajaran kepada Yoas yang bertumbuh, berapapun umur saudara, tetapi serupa sungguh. Kita semua dengan Yoas butuh asupan, tidak cukup wortel ya, yang membawa apa saudara, vitamin untuk kita, untuk mata. Tidak cukup yang namanya sayuran dan buah-buahan, asupan itu. Tetapi ada yang perlu diberi makan dan terus menuntut roh kita perlu diberi makan. Itulah pengajaran dari firman tiap hari. Maka perhatikan pengajaran firman tiap hari, itu makanan ya. Terus berikut rencana Allah itu dari yang manusiawi masuk ke yang ilahi. Aksi manusiawi tertentu menjadi jalan rencana Allah. 2 Raja-Raja pasal 11. Yoas berumur 7 tahun. Lu 7 tahun kenapa? Waktu ia jadi raja cilik, saudara. Saudara bayangkan, mungkin ketawa, saya juga ketawa. Anak kecil umur 7 tahun dipasangi apa? Mahkota. Tapi tidak main-main, adalah dalam rencana Tuhan. Bukan soal kecilnya, tapi Tuhan mau mengekspos umur 7 ya. Jadi mau memperlihatkan yang impossible, yang orang anggap ini ridiculous, jadi sesuatu yang konyol, bodoh, anak kecil kok jadi raja. Lah kalau di tangan Tuhan, Tuhan bukan mau menonjolkan umurnya yang masih kecil itu, tetapi angka 7-nya itu, saudara. Artinya apa? Tuhan mau mengekspos, dan sekarang dicatat dalam Alkitab sampai kepada saudara-saudara dan saya, itulah bilangan anugerah. Tuhan mau kasih lihat anugerah, sesuatu yang belum matang, yang masih ingusan, yang dianggap orang impossible, bodoh, konyol, anak kecil kok jadi raja. Tapi oleh anugerah, angka 7 itu berkat, 7 itu kebaikan Tuhan, 7 itu kesembuhan, 7 itu kasih karunia, 7 itu anugerah, 7 itu kemenangan, 7 itu kemurahan, saudara. 7 itu dibukanya jalan buntu. Semua angka 7 dalam Alkitab menunjuk kepada hal yang baik. Kenapa saudara saya hidup? Saya terkesan sama istri ketemu dengan seseorang yang berkata, tiap pagi masih lari pagi 3 kilometer. Tadi juga kami omong-omong sama istri gitu, 3 kilometer saya pun tidak sanggup, satu kilo aja lari terus jalan karena ngatur nafas. 1 kilo saja mungkin tidak sampai. Bapak ini apa, rutin 3 kilo tiap pagi selama masih ada matahari kuning ya, sekitar pagi sampai jam 8. Umurnya berapa? 75 ya, 75 saudara, 3 kilometer tiap pagi. Oh, luar biasa, karena dia mau menikmati bahwa kalau Tuhan luputkan dari bahaya kok saya masih ada. Oh, ada yang lebih besar ya, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Angka 7, angka anugerah, jangan dilewatkan ya, jangan terlewat. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan tambah baik. Itu yang ingin kita nikmati, jangan lewat. Sementara ember-ember kita terlalu kecil,
Oh ya sudah, dia lalu pergi ke orang lain yang siap. Sementara kita tidak siap cuma dengan black borot ya, atau kaleng-kaleng bocor. Jangan saudara. Tuhan mau apa? Anugerahnya yang makin besar, kita siap untuk tampung. Bersukacitalah, mengucap syukurlah, tiap hari standby dengan kasih Tuhan. Maka kesukaran kita, keterperosokan kita, ngawur kita, nanti Tuhan benahi, Dia tolong. Tidak bisa semua hal kita atasi sendiri, amin saudara. Itulah kebaikan Allah. 2 Raja-Raja pasal 12, dalam tahun ke-7 zaman Yehu. Yehu itu seorang reformator tapi keras saudara. Semua penyembah berhala ditebas ya. Tahun ke-7 dari Raja Yoas, maka Yoas menjadi raja. Sampai diulang angka 7 itu, anak kecil jadi raja bukan soal kecilnya, tapi 7-nya mau diekspos oleh Tuhan. Itulah bilangan anugerah. Tangkap saudara dalam tahun 2022 ini. Saudara masih hidup, saudara masih sehat, kita diberi kekuatan. Tuhan mau beracara, mau perlihatkan kebaikannya jauh lebih besar daripada yang saudara dan saya pernah lihat ya. Sampai ada firman bunyinya yang tidak terdengar telinga, yang tidak pernah kelihatan mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, amin. Dan kita percaya dan lalu klaim, Tuhan itu saya ya, itu saya. Engkau akan perlihatkan apa yang tidak pernah saya lihat, yang tidak pernah ku dengar, yang belum pernah timbul dalam hati sekalipun, Engkau sudah sediakan. Tambah baik. Saudara jangan frustrasi, lihat berita terus, bumi makin buruk. Ukraina dibantu banyak negara lawan Rusia dibantu negara kecil-kecil, terus nanti melebar kemana? Kalau perang dunia ketiga meletus nuklirnya di itu, terus gimana? Kalau cuma lihat tiap hari gitu terus, kita tidak berpengharapan, takut terus. Saudara, di mana dosa makin bertambah-tambah, kasih karunia makin berlimpah besar anugerahmu. Terus masih ada, bandingkan kisah bayi Musa dan Mefiboset sama saudara. Musa juga, semua bayi laki harus dibantai, kata perintah dari Firaun. Keluar bayi laki namanya Moshe itu Musa. Gimana aku harus meluputkan? Dia ditaruh dalam keranjang, dibikin supaya dilarung saudara di atas sungai. Itu ada banyak alang-alang untuk menutupi, luput dari kematian, luput dari pembantaian Firaun. Diambil putrinya Firaun, dipelihara dalam istana, makan dengan makanan raja. Tapi Tuhan belum selesai, dijadikan gembala untuk seluruh Israel. Tuhan punya rencana, dan sesudah diangkat oleh Tuhan ke surga, masih diajak omong-omong dalam pemuliaan Tuhan Yesus, Musa dan Elia, dan Petrus menyaksikan itu ketika tiga-tiganya bersinar di atas gunung. Ternyata kemuliaan demi kemuliaan sudah menanti Musa, meskipun sempat dilarung, sembunyikan di sungai. Mefiboset juga, anak ini mau dibunuh, dilarikan oleh inang pengasuhnya ke sandung, jeglek, anak ini kebanting, lalu cacat seumur hidup Mefiboset, tapi nyawanya diselamatkan. Lalu Daud mencari Mefiboset, mana anak itu, lalu pakai krek saudara, diundang makan di meja raja. Sejak itu jadi anak raja, padahal dia anaknya Yonatan saudara. Mefiboset, Tuhan punya rencana meluputkan nyawa Mefiboset supaya makan di meja raja, jadi anak raja. Tuhan juga punya rencana besar buat saudara dan saya. Jangan takut dengan yang terjadi di dunia. Tuhan masih punya acara dengan kita yang jauh lebih besar. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Saudara, nyanyian ini lebih daripada sekedar kata-kata imani, karena inilah rancangan Allah buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, 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 hosana. Hosana, hosana. Syukur, syukur, syukur. Glory, glory bagimu. Glory bagimu, glory bagimu. Hosana, 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 hosana.
Hosana, puji syukur, puji syukur. Puji syukur. Hosana, hosana. Glory, 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 glory bagimu. Hosana bagimu. Sembah bagimu. Puji namamu. Puji namamu, puji namamu. Puji namamu, syukur, 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 syukur. Hosana, hosana. Glory bagimu, glory bagimu. Besar anugerahmu Bapa, besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah. Hosana, hosana, hosana. Glory, 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 glory. Haleluya bagimu. Siapa yang seperti Engkau, yang punya rencana jauh lebih besar daripada segala orang yang menolong kami, yang hanya pendahuluan, permulaan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua tercurah bagiku. oh besar anugerah melimpah, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, oh lebih bersungguh-sungguh semangat. Besar anugerah, oh melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur pujian bagi Dia. Oh, sana, sana, sana. Puji namamu, puji namamu. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kau Bapa pemelihara kami, yang mengatur seluruh perjalanan hidup kami. Di
Tidak ada yang suka dengan bahaya-bahaya, tetapi Engkau mengubah segala sesuatu yang menakutkan itu. Ketika kami ikuti dengan setia, ada rencana-Mu yang indah. Indah rencana-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Oh, ya Roh Kudus, tuntun kami, tuntun kami, tuntun. Glory, glory, sembah bagimu, sembah bagimu, sembah bagimu, sembah, 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 sembah. Kuralapataya maralapataya masakaralapataramu, hiralaya waralaya waralamaria waralamasye. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rohmu Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Penuhi dengan Roh-Mu, Bapa kami bersehati berdoa untuk salah seorang anak-Mu, Rahel yang sedang opnam di Blora. Apapun nama-nama dari sakit penyakit di pencernaannya, apapun nama-nama penyakit itu, kami lebih percaya pada satu nama yang lebih berkuasa, nama Yesus, yang jauh lebih besar daripada nama-nama penyakit. Bapa, jamah Rahel Tuhan, dia berjauhan dengan kami, tapi jam ini, menit ini pula Engkau menjamah dia Tuhan dengan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Luka-lukamu, bilur-bilurmu di kayu salib membawa kesembuhan, kekuatan, pemulihan. Jamah rohnya Tuhan, jamah jiwanya, jamah tubuhnya. Semua obat-obatan dan semua peralatan medis dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk anak ini Tuhan, Engkau tolong untuk menyelesaikan studinya, nama Bapa dipermuliakan. Kami juga bawa dalam doa kami untuk hamba-Mu Ibu Herwati yang berulang tahun pada saat ini. Engkau akan perlihatkan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, bukan hanya kepada Ibu Heru secara pribadi, tetapi kepada suaminya, kepada kedua anaknya, kepada kedua menantunya, kepada cucunya, bahkan kepada karyawan-karyawannya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Begitu juga untuk kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan dengan taat. Hamba-Mu hanya bisa menjelaskan dengan sederhana, tetapi Engkau Roh Kudus tidak terbatas untuk menuntun anak-anak-Mu ini. Semakin hari semakin bertambah. Jemaat-Mu akan mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur dengan getaran hati. Engkau kuduskan, sucikan, sehingga apa yang tidak seberapa ini secara manusiawi boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini dalam nama Tuhan Yesus. Semakin hari semakin bertambah.
mengangkat kedua belah tangan kami dengan tersenyum kepada Engkau, tersenyum kepada surga dan semua malaikat. Engkau mencurahkan berkat-Mu untuk jemaat ini Tuhan. Berikan kekuatan, keperkasaan karena Engkau membawa berkat dalam kelimpahan yang diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam meribaan mereka ya Bapa. Diberkatilah dalam berkat studi, berkat pekerjaan, berkat rumah tangga, berkat dalam pelayanan. Oleh karena satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra yang tunggal, dan penyertaan terang oleh Roh Kudus pada saat ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Kita akan beribadah kembali di hari Kamis, peringatan hari besar kenaikan Tuhan Yesus, Kamis tanggal 26 jam 8. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segala.